Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Fathul Qarib, syarah dari Matan Takrib. Hasyiahnya namanya Hasyiah Bajuri, jilid 1 halaman 290. Masih lanjutan tentang bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannif wasyarih wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim amin ya rabbal alamin. Ini kita baca di luar dulu sekali, kemudian nanti kita baca penjelasan di dalamnya. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu 'asharatu asya'a. Dan bermula alladzi, yang berbuka dengan sebabnya alladzi, oleh siapa berbuka, oleh orang yang puasa, itu asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Ada 10 perkara yang bisa membatalkan puasa. Ahaduha wasaniha ma wasola. Bermula yang pertamanya dari 10, wasaniha, dan bermula yang kedua darinya 10, itu ma wasola, sesuatu, in, benda yang masuk, yang sampai ianya sesuatu, amdan, secara sengaja atau nisbah sengaja, sampai kemana, ilal jaufi, kepada rongga, al munfatihi, rongga yang terbuka ianya rongga, au ghairil munfatihi, atau tidak terbuka. Mana contoh rongga yang tidak terbuka? Kal wusuli min ma'mumatin, seperti sampai, min ma'mumah, dari luka di kepala. Ma'mumah artinya luka di ubun-ubun, bukan ubun-ubun. Kal wusuli, seperti sampai sesuatu, min ma'mumatin, dari luka di kepala, di ubun-ubun, ilar ra'si, sampai ke kepala. Wal murad, bermula yang dimaksud itu imsakus shaimi, menahannya orang yang puasa, an wusuli ainen, daripada sampai benda, ila ma yusamma jawfan, kepada ma yang dimakan akan dianya ma jawfan, akan rongga. Jadi hal yang membatalkan puasa yang pertama ada 10. Yang pertama yaitu, yang pertama dan kedua, sampainya sesuatu kepada rongga, atau sengaja sampainya sesuatu kepada rongga. Rongga ada dua macam. Ada rongga yang terbuka, seperti mulut, kuping, hidung. Itu rongga terbuka pada asalnya. Masuk sesuatu ke dalamnya, membatalkan puasa. Atau rongga tidak terbuka. Maksud tidak terbuka, pada asalnya tidak terbuka, tapi sekarang sudah terbuka. Ketika masuk sesuatu ke dalam rongga yang tadinya tertutup kemudian terbuka karena luka misalkan, itu juga membatalkan puasa. Contohnya kal wusuli, sampai sesuatu dari luka di kepala. Kepala kita luka, bocor, kemudian kalau kita masukkan sesuatu jadi masuk ke otak, itu jadi batal. Tapi selama kepala kita belum luka, kepala kita masih normal, walaupun kita siram air yang banyak, walaupun ada rasanya ke dalam kepala dingin, itu tidak batal. Karena itu lubangnya tidak terbuka. Jadi maksud di sini ya ghairil munfatih, lubang yang tidak terbuka pada asalnya, tapi sekarang sudah terbuka. Begitu masuk sesuatu ke dalam lubang yang terbuka karena penyebab sesuatu, karena luka dan lainnya, batallah puasa. Artinya, ini kita jelaskan matan dulu biar enak. Yang dimaksud di sini yaitu orang yang berpuasa harus menahan diri dari memasukkan in, benda, ke dalam rongga apapun yang ada dalam badan. Ya. Begitu. Jadi kesimpulan sementara, yang pertama dan yang kedua yang membatalkan puasa yaitu sampainya sesuatu ke dalam rongga. Baik rongga itu terbuka pada dasarnya, atau pada dasarnya tidak terbuka, tapi sekarang sudah terbuka akibat luka misalkan. Seperti di perut ada luka, tusukan, kita masukkan sesuatu ke dalam. Nah itu batal puasa. Kita lanjutkan. Adapun pori-pori itu tidak dianggap rongga terbuka karena enggak kelihatan. Itu yang pertama. Jadi beliau di sini menggabungkan antara pertama dan kedua. Kenapa menggabungkan? Karena musannif dalam matan menghitung hal yang membatalkan puasa 10.
Kalau beliau tidak menghitung sesuatu yang sampai ke dalam rongga 2, nanti nggak cukup 10-nya. Itu kita lihat sekarang ke dalam. Qauluhu walladzi yubtilu bihi shaim. Bermula alladzi yang berbuka dengannya alladzi oleh orang yang berpuasa itu ada 10. Wa fi ba'dhin nusakhi walladzi yubtilu siyama. Dan sampai pada sebahagian tulisan kitab itu tulisannya walladzi yubtilu siyam. Dan bermula alladzi yang membatalkan ya alladzi akan puasa. Kedua-duanya sama saja. Wa ala kullin fahuwa tasrihun bimafhumi ma taqaddama fi kalamihi kal imsaki anil akli wasyurbi wal jima'. Dakwa ala kullin dan di atas tiap-tiap baik ibaratnya walladzi yuftiru bihi shaim atau walladzi yubtilu as-siyam, di atas tiap-tiap fahuwa maka dianya tiap-tiap itu tasrihun, itu penjelasan bimafhumi ma taqaddama, menjelaskan apa yang sudah dipahami dari kalam sebelumnya, seperti menahan dari makan, minum dan jima. Maksudnya begini, sebelumnya beliau menjelaskan fardu puasa itu ada 4 niat. Kemudian menahan diri dari makan, dari minum, dari jima, dan seterusnya. Sebenarnya hal itu sudah dipahami karena fardu puasa, niat, kemudian menahan diri dari makan dan minum. Begitu kita tidak menahan diri dari makan dan minum, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kuping dan seterusnya, batallah puasa. Namun beliau melanjutkan penjelasannya. Kenapa? Hal yang sudah dipahami pun beliau jelaskan kembali. Kenapa? Li ziyadatil idahi lil mubtadil ladzi huwal maqsudu bihadzal matan. Untuk menambah jelas bagi si mubtadi, bagi pemula alladzi yang dianya pemula itu al maksud. Itu yang dimaksud dengan ini matan, karena tujuan matan takrib untuk si mubtadi. Jadi hal yang sudah bisa dipahami pun beliau menjelaskan kembali. Wa yu'tabaru fi ghairi nahwil haidhi al-amdu wal ilmu wal ikhtiyaru. Dan diperhitungkan pada selain seumpama haid akan apa diperhitungkan? Akan amdu sengaja, wal ilmu mengetahui, wal ikhtiyaru dan ikhtiar. Ya, suka-suka. Maksudnya begini, di antara 10 hal yang bisa membatalkan puasa, selain haid dan nifas, itu baru bisa membatalkan puasa harus ada tambahan sengajanya. Makan bisa membatalkan puasa, makan yang dilakukan secara sengaja. Kemudian dia tahu ilmu bahwa makan itu memang membatalkan puasa haram. Dan ikhtiar, dia enggak dipaksa. Begitu juga hal yang lain. Jima nanti. Jima baru membatalkan puasa kalau jimanya sengaja. Tahu dia jima itu membatalkan puasa. Kemudian dia bukan dipaksa. Jadi selain haid dan nifas semua pakai syarat sengaja, mengetahui dan ikhtiar. Adapun haid itu karena di luar kekuasaan, dia datang sendiri. Walaupun datang sendiri tetap membatalkan puasa. Begitu. Kalau begitu penjelasannya, fala yabtulu bidzalika shaumun nasi wal jahilil ma'dzuri wal mukrah. Maka tidak batal dengan sebab demikian semua oleh puasa orang yang lupa. Karena disyaratkan harus sengaja, berarti orang yang lupa enggak batal, lupa makan. Bukan lupa makan, dia lupa kalau sedang puasa hingga dia makan. Dia lupa kalau sedang puasa hingga dia jima, enggak batal. Keluar pula orang yang jahil yang ma'dzur, jahil yang dimaafkan, udah belajar dia tapi belum bisa-bisa. Wal mukrah, keluar pula orang yang dipaksa, enggak batal. Wa amal jahil ghairul ma'dzur, adapun bermurah orang yang jahil yang tidak diuzurkan, fahuwa kal alim, sama dianggap seperti orang yang pintar. Artinya dia jahil tapi dia tinggalnya dekat dengan para ulama, lahir dalam Islam tapi dia nggak paham, itu nggak dimaafkan. Kemudian asyaratu asya'a, yang membatalkan puasa itu ada 10. Ja'ala syarihu ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si syai'aini. Telah menjadikan oleh syarih di luar akan ma yang sampai ia secara sengaja ke rongga atau kepala syai'aini akan 2 perkara. Artinya di luar tadi ma wasala amdan ilal jawfi, beliau anggap itu 2, yaitu ahaduha wasaniha, 1 dan 2. Kenapa? Kenapa enggak dianggap 1 saja? Padahal ini kan sama saja, sesuatu yang sampai ke rongga. Baik rongga itu terbuka pada asalnya atau tertutup pada asalnya, tapi kemudian terbuka, sama saja sebenarnya. Jadi begini, li ajli dhuhuri kaunil madzkuri fi kalamil musannifi asyaratu asya'a.
Beliau menyebutkan hal yang pertama itu jadi hitungannya 2 karena untuk zahir keadaan mazkur. Keadaan yang disebutkan dalam ucapan matan musannef itu 10. Maksudnya begini, karena musannef sudah duluan menghitung hal yang membatalkan puasa 10, biar hitungannya lengkap jadi 10, terpaksa yang pertama ini dijadikan dua perkara. Walaupun pada dasarnya 1. Falizali, karena itu qala berkata ayahnya musannef ahaduha wasaniha. Bermula yang pertamanya 10 dan yang keduanya 10 itu ma wasala amdan ilal jawfi ilah. Wadzahiru anna dzalika syai'un wahid, dan bermula yang zahir itu bahwa sungguh demikian itu syai'un wahid, satu, sama sebenarnya. Apa yang sama? Wahwa ma wasala ilal jawfi, itu ma yang sampai ya kepada rongga. Ya. Lakinnahu nau'ani, tetapinya rongga itu ada 2 macam, sebenarnya sama tapi rongga ada 2 macam. Yang mana itu rongga 2 macam? Mumfatihun asalatan wa ghairu munfatihin asalatan. Ada rongga yang terbuka pada asalnya, memang dari awal sudah terbuka seperti kuping, hidung, lubang hidung dan mulut. Au ghairu munfatihin asalah, atau tidak terbuka pada asalnya. Pada asalnya rongga itu tertutup. Kemudian bal ardan. Nah, tetapi ardan datang kemudian, terbukanya kemudian. Biwasitati jarhin, dengan perantaraan luka, seperti contoh di kepala tadi. Kepala asalnya tertutup, begitu ada luka terjadilah terbuka akibat luka. Jadi ketika masuk sesuatu ke dalam kepala tadi lewat luka itu batal, kalau bukan lewat luka enggak batal. Fa asyara ilal awwali biqaulihi, maka mengisyarah ianya musannif, ianya syarih kepada yang pertama dengan ucapannya syarih, ianya musannif dengan ucapannya musannif ilal jawfi, ke rongga. Jadi ke rongga maksudnya rongga terbuka. Al munfatihi asalatan, artinya kepada rongga yang terbuka pada asalnya. Wa ilasani, beliau mengisyarah kepada yang kedua, rongga yang pada dasarnya tidak terbuka tapi terbuka kemudian, yaitu biqaulihi awir ra'si, dengan ucapannya musannif, atau sampai sesuatu kepada kepala. Apa maksud sampai sesuatu kepada kepala? Yakni ghairal munfatih asilatan bal ardan biwasitati jarhin. Yakni rongga yang tidak terbuka asalah, pada asalnya tidak terbuka, bal ardan, tetapi terbuka kemudian. Biwasitati jarhin, dengan sebab perantaraan luka. Jadi farra'su min jumlatil jawfi, maka bermula kepala itu sebahagian dari jumlah rongga. Illa annahu jawfun ghairu munfatihin asalah, melainkan bahwa sungguhnya kepala itu rongga yang tidak terbuka pada asalnya, bal ardan, tetapi terbukanya kemudian. Biwasitati jarhin, dengan perantaraan luka, kama'mumatin, seperti ma'mumah. Jadi ma'mumah itu ya luka yang ada di kepala, bukan ubun-ubun arti ma'mumah. Karena kita masukkan air, kita siram di kepala kita air yang banyak, kalau kepala enggak luka, enggak akan membatalkan puasa. Yang mana lagi? Enggak perlu kita baca semuanya. Nah, kemudian qauluhu ahaduha wasaniha. Jadi salah satu dari 10 dan yang kedua dari 10. Artinya faja'ala ma wasala ilal jawfil munfatih, menjadikan ianya syarih akan ma yang sampai ia kepada rongga yang terbuka pada asalnya, ahadaha, akan salah satunya 10. Jadi yang pertama dari 10 itu masuk sesuatu ke dalam rongga terbuka. Wa awaluha, dianya itu ya awalnya 10. Wa ja'ala saniha, menjadikan ia akan yang keduanya 10, yaitu ma wasala ila ghairil munfatih. Ma yang sampai ia kepada yang tidak terbuka pada asalnya, bal ardan, tetapi terbuka kemudian, biwasitati jarhin, dengan perantaraan luka, kama'mumah, seperti luka di kepala. Itu jelas, Artinya ma wasala, yang membatalkan puasa yaitu ma, sesuatu yang sampai ia, ai wusulu ma wasala min ainin, sampainya ma yang sampai ia dari ain. Jadi harus ada ainnya baru batal. Kama yu'khadhu min qauli syarih, sebagaimana yang dipahami dari ucapan syarih. Ucapan syarih nanti menjelaskan wusulu ainin, sampai ain. Sampai ain kepada sesuatu yang disebut rongga di luar. Jadi mana tadi? Wal murad imsakus saim. Jadi yang dimaksud itu menahan diri oleh orang yang berpuasa dari menyampaikan in ke dalam rongga. Apa maksud dengan in? Wal muradu ainon min a'yanid dunya.
Yang dimaksud yaitu ain, benda dari benda-benda dunia, apapun bentuknya. Bi khilafi ainan min ayanil jannah. Dengan sebalik in, benda dari benda-benda surga. Enggak tahu kita apa contohnya benda surga yang ada di dunia. Fala yaftiru bihi, maka tidak terbuka ianya puasa dengan sebabnya benda surga. Maka tidak terbuka dengan sebabnya benda surga oleh orang yang berpuasa. Wa minal ainid dukhanul masyhur. Sebahagian dari in yang bisa membatalkan puasa bila masuk ke dalam rongga itu ad-dukhanul masyhur, rokok yang sudah masyhur. Wahwal musamma bit tatni, yaitu yang dinamakan dengan tatni. Tatnon itu yaitu tembakau. Apa, rokok daun. Kedaung itu, rokok daun itu namanya tatnon. Itu asapnya yang masuk ke dalam hidung kita, ke dalam rongga itu dianggap ada innya, membatalkan puasa merokok. Wa misluhu at-tambako, bermula misilnya tatnu itu tembakau. Tembakau itu ya daun tembakau biasa. Fayafturu bihi shaim, maka terbuka dengan sebabnya oleh orang yang berpuasa. Jadi ngerokok bulan puasa itu batal puasa. Kan asap ada innya, ada. Kenapa? Li'anna lahu asaran yuhassu. Karena bahwa sungguh baginya tembakau itu ada bekas yang bisa dirasakan. Kama yusyahadu fi batinil audi, sebagaimana yang dilihatkan akan dianya dalam batin aud. Aud ini semacam pipa yang terbuat dari taring, misalkan apa? Dari gading, ya. Dari gading dilobangi kemudian digunakan untuk merokok. Ini namanya aud. Kayu penyambung rokok itu kan ada bekasnya, nikotin, ada kuning-kuningnya. Berarti ada ainnya. Wa kharaja bil aini ar-rihu wa ta'mu, dan keluar dengan ain oleh raih, angin atau baunya atau rasanya, tidak membatalkan puasa. Fala asra lima yajiduhu syakhsu fi famihi min raihi tibi, maka tidak ada pengaruh bagi apa yang didapati akannya oleh seseorang dalam mulutnya daripada bau wewangian, misalkan bau parfum atau ta'mil halawah, rasa manis. Nah, begitu kita menyeduh kopi, kan rasa kopinya apa, tercium gitu ya, masuk ke dalam. Nah, ataupun misalkan kita taruh gula sekalipun di lidah, ada rasa manisnya, itu nggak akan membatalkan puasa selama gulanya tidak masuk ke kerongkongan. Karena rasa yang kita dapati, rasa manis itu memang dirasakan oleh lidah, bukan oleh tenggorokan. Saya kira sampai di situ kita baca di dalamnya, apalagi yang penting-penting. Nah, jadi sampai sesuatu ke rongga yang terbuka yang membatalkan. Banyak banget masalah di sini, masalah-masalah kontemporer seperti suntik, infus, vaksin inhaler, bagaimana hukumnya nanti akan kita bahas semuanya. Artinya sampainya sesuatu kepada rongga munfatih, rongga yang terbuka asolatan, memang pada asalnya sudah terbuka. Infitahan zahiran, akan sebagai terbuka yang zahir, maksusan lagi yang bisa diindra, dilihat, kuping, hidung, mulut, semuanya terbuka. Fala yaduru usulul kuhli, maka tidak bahayalah oleh sampainya celak minal aini, dari mata. Kita bercelak di mata, ada rasanya ke dalam tenggorokan, baik celak untuk mengobati mata atau celak untuk berhias, nggak apa-apa. Waduhni, seperti sampainya minyak, misalkan minyak rambut, rasa dingin di kepala. Au ma'il irtisal, atau air mandi. Wa in wajadalahu asran bi batinihi, sekalipun mendapati ya baginya semuanya tadi air, minyak, asaran akan bekas di batinnya, bitasyarubil masam, dengan sebab sedotan atau dihisap oleh pori-pori. Masami pori-pori, wahya sakbul jasad. Jadi masami itu lubang yang ada di tubuh. Jam'u samen bitaslisin, jamak dari samen dengan taslisin. Maksud taslisin bisa kita baca summen, samen, simen, sama saja. Wal fatahu afsahu, kita baca fatah lebih fasih. Li'anna dzalika laisa min manfadin maftuhin infitahan zahiran mahsusan. Karena pori-pori tidak dianggap lubang yang terbuka secara zahir, karena enggak kelihatan. Li'annam fitahal masami la yuhassu, karena terbukanya pori-pori itu tidak bisa dirasakan. Buktinya ketika kita menyiram tangan kita, walaupun ada air yang dihisap oleh tangan, kita enggak menyadarinya. Beda dengan memasukkan air ke dalam kuping, pasti kita menyadarinya. Nah, kepada sesuatu yang disebut dengan rongga.
Jadi rongga di sini memang kadang aneh ini. Kita perlu pembahasan yang panjang lebar. Kenapa masukkan sesuatu yang tidak mengenyangkan sekalipun juga membatalkan puasa kalau dalam mazhab Syafi'i. Artinya di sini kepada sesuatu yang disebut sebagai rongga. Wa illam yakun fihi quwwatu ihalatil ghaza'i wad dawa. Sekalipun tidak ada dalamnya rongga itu kekuatan pencernaan makanan dan obat. Masukkan sesuatu ke dalam kuping kan nggak dicerna, ke dalam hidung nggak dicerna, tetap batal. Ya, bukan cuma ke dalam lambung karena pencernaan makanan dalam lambung, karena nanti ada mazhab yang lain bila masuk sesuatu yang ada hubungannya dengan lambung baru bisa membatalkan. Ya, contoh yang tidak ada daya pencernaan, lubang-lubang yang nggak ada daya pencernaan tapi masuk sesuatu ke dalamnya tetap batal apa? Kahalkin seperti tenggorokan, wadimarin, otak, kan pencernaan bukan dalam otak. Wabatini uzunen seperti batin kuping, kita teteskan air atau obat kuping ke dalam kuping batal puasa. Wabatunen dan seperti perut misalkan, wa ihlil lubang kemaluan, wa masanah bitaslisihi masanah, musanah, misanah, yaitu yang kantong lah, kantong kencing. Bahwa majma'ul bauli tempat berkumpulnya kencing. Jadi masanah itu kantong kencing, kalau masuk sesuatu ke situ dilobangi ya batal, tapi dia nggak ada pencernaan di situ. Nah, artinya lubang, walaupun dalam lubang itu tidak terjadi pencernaan, namun beliau mensyaratkan lakin labudda ayyakuna sya'nuhu ayyuhila dzalika aw tarikan lilladzi yuhiluhu. Nah, tetapi tidak boleh tidak bahwa adalah sya'annya jauh, sya'annya rongga itu yuhila zalik, dia bisa mencerna akan demikian atau jalan untuk alladzi yang mencerna ia akannya. Jadi lubang yang dimaksud yang bisa membatalkan puasa, lubang yang walaupun tidak mencerna tapi sifatnya itu bisa menyampaikan dia ke arena pencernaan. Jadi sya'an, sifat dari rongga yang masuk sesuatu baru membatalkan puasa. Yang pertama dia yuhila dzalik, bisa mencerna, masuk ke perut, itu langsung batal. Atau tarikan, dia jalan untuk menuju ruang pencernaan lewat hidung misalkan, hidung tembus ke kerongkongan nanti akan masuk ke perut. Nah, jadi masuk sesuatu lewat hidung pun jadi batal. Bi khilafi nahwi dakhili warkin wa fakhdin, dengan sebalik seumpama di dalam pantat. Tadi apa, daging pantat itu masuk sesuatu misalkan, itu enggak menuju ke pencernaan, dan dia sendiri juga di dalam situ sifatnya enggak berongga, makanya enggak apa-apa. Nah, agak ini juga. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu al-huknatu. Al-huknah fi ahadis sabilaini. Huknah yaitu berobat dalam salah satu dua jalan. Maksudnya memasukkan ke salah satu dua dalam tubuh, kayak obat ambien itu batal puasa. Atau dalam lubang farji itu juga membatalkan puasa. Yaitu wahwa dawaun yuhkanu bihil maridu fi qubulin aw duburin al-mu'abbar anha fil matni bisabilaini. Dan dianya huknah itu yaitu dawaun, satu obat yang diobati dengannya akan orang yang sakit, fi kubulin dalam kubul atau dalam dubur, al mu'abbar yang diibaratkan darinya huknah dalam matan dengan sabila ini. Jadi huknah itu yaitu arti dasar huknah yaitu obat, tapi maksud di sini yaitu memasukkan obat. Ada enggak di dalam? Wal huknah yaitu min dzikril khas ba'dal am. Pada dasarnya memasukkan satu dalam lubang itu sudah masuk dalam 1 dan 2, tapi beliau menyebutkan kembali yang membatalkan puasa yaitu huknah. Jadi huknah itu disebut secara khusus sesudah am. Li'anna ma wasala ilal jawfi yashmaluha. Karena ma yang sampai ia kepada rongga itu memasuki ia akannya huknah. Karena huknah itu ya memasukkan sesuatu ke dalam lubang juga. Wahia bidhammil muhmalah lid. Wahia dianya huknah bacanya dengan dhammah muhmalah yaitu huk ad-dawa'ul ladzi yuhkanu bihil maridu fid dubur, yaitu obat-obat alladzi yang diobati dengannya akan orang yang sakit dalam dubur fakat. Jadi obat yang masuk dalam dubur yang namanya huknah sebenarnya. Kalau di luar kan masuk ke dalam kubul juga huknah. Kalau di dalam enggak. Wa amma fil qubuli,
Fala yusamma hukna, adapun dalam kubul artinya benda obat yang masuk dalam kubul itu tidak dinamakan hukna. Wa innama yusamma idkhalu dzalika fihi taktiran. Hanya saja dinamakan akan memasukkan demikian ke dalamnya kubul taktir. Jadi kalau memasukkan obat ke dalam kemaluan itu namanya taktir, bukan hukna. Wahwa muftirun aidan, tetap membatalkan puasa. Kat taktir fi batinil udhun, sama seperti meneteskan obat tetes dalam kuping. Ausadi atau dalam lubang lubang nenen, lubang payudara. Fa fi ja'alihi minha, maka sabit dalam menjadikannya taktir minha darinya huknah itu tajawuz, ada terjadi majaz. Pada dasarnya huknah itu khusus masuk sesuatu ke dalam dubur. Tapi sekarang masuk ke dalam sesuatu dalam kubul juga disebut dengan huknah di luar. Itu terjadi majaz. Adapun masalah memasukkan cotton bud, mencongkel tahi kuping dengan cotton bud itu nanti khilaf pendapat. Jadi pendapat umum yang dipegangi sekarang, tapi ada yang bilang batal, ada yang tidak. Yang saya baca-baca lebih kuat kepada tidak membatalkan karena itu zahir kuping. Kalau disenter itu kelihatan maksudnya zahir kuping. Tapi ya kesimpulannya terserah masing-masing. Kita mengamalkan dengan ihtiyat, lebih hati-hati, itu lebih meyakinkan. Artinya begini, hal yang membatalkan puasa itu ada yang disepakati, ada yang tidak. Yang disepakati yaitu makan dan minum serta jima. Itu yang disepakati batalnya. Disepakati oleh semua mazhab. Adapun hal yang lain itu banyak terjadi khilaf. Karena misalkan masuk batu ke dalam mulut, apakah batal? Ada ulama yang bilang enggak batal. Kenapa? Karena masuk batu, menelan batu tidak disebut makan. Dalam bahasa Arab tidak disebut makan. Karena arti makan dalam bahasa Arab itu yaitu sesuatu yang dimasukkan ke mulut, maksudnya ada kunyahannya yang tujuannya memang untuk makanan, bukan benda-benda yang tidak bisa dijadikan pertumbuhan badan. Sampai di sini dulu, insya Allah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan. Ini mohon maaf saya nggak bisa baca kitab banyak-banyak selama di kampung kayaknya, karena keadaan kondisi tidak mendukung. Semoga ada manfaatnya. Sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.